Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya bersama Bapak Rohadi, analis kimia. Ini kita akan unboxing spektrofotometer Genesis 150 UV Vis. Monggo Pak Rohadi. Jadi spektrofotometer Genesis ini adalah penyempurnaan dari generasi sebelumnya, spektrofotometer Genesis 10S. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada scanningnya. Kalau yang 10S sudah ada scanning, ini lebih baru lagi, ada scanning dan menu-menu yang lain. Mungkin bisa dilihat apa aja. Ini ada setting up-nya, ini ada covernya, ini ada juga manualnya di sini di USB. Jadi kalau yang sekarang manual rata-rata sudah tidak dalam bentuk hard copy tapi dalam bentuk file. Lalu ini ada power supply kalau tidak salah itu ya. Oke, itu power supply. Adapter. Oh, adaptor ya. Oke, adapter. Nah, itu kabelnya. Secara fisik ini sangat menarik karena agak kecil bentuknya, lalu menu-menu yang didapatkan juga jauh lebih banyak. Nah, ini sudah dikeluarkan. Spektrofotometer ini bisa dibilang kayak kacang goreng, jadi pemakainya di Indonesia utamanya itu sangat banyak sekali. Ini kemarin kimia order langsung 2 unit. Di samping spek yang sangat mumpuni dan harganya juga sangat terjangkau. Oke, mungkin bisa dibuka. Jadi setupnya ini juga sangat mudah banget. Bisa dibilang hanya dicolokkan gitu aja. Ini masih dibuka karena masih baru. Pak Rohadi ini di Departemen Kimia di Lab Kimia Analitik Pak ya? Kimia Analitik. Jadi melayani juga untuk analisa sampel-sampel, mungkin analisa sampel air dan lain-lainnya. Banyak sekali instansi-instansi maupun industri yang menganalisa sampelnya ke Departemen Kimia ini. Oke, mungkin bisa kita buka. Ini masih fresh, masih baru. Ini bawaan standar, itu tempat kuvetnya hanya ada satu. Jadi kalau kita mau nambahi itu ada bisa sampai isi 8, bisa kita lihat. Jadi ini tempat kuvetnya hanya ada satu aja. Ini tempat kuvetnya. Itu ada opsional yang isinya kalau tidak salah ada 8, sehingga ada bisa ditaruh beberapa sampel dan belangkonya sekalian dalam satu waktu. Oke. Ini power supply-nya ditancapkan. Kalau harga misalnya dibandingkan sama yang Cina, ini bisa dibilang hanya 2 kali. Kalau misalnya dengan produk Cina dengan menu yang hampir sama, itu ini harganya hanya 2 kali lebih mahal lah. Jadi kalau produk-produk yang lain misalnya analytical balance atau apa, itu kalau Cina itu kan terpaut harganya sangat jauh. Kalau ini tidak seberapa jauh, hanya 2 kali. Jadi kalau secara rekomendasi, saya sangat merekomendasikan Spektro ini, meskipun saya juga jualan yang kimia, yang Cina maksud saya. Oke, kita tancapkan.
Oke, sudah. Ini tombol power ada di belakang, bisa kita lihat. Nah, di situ ada tombol untuk menyalakan. Nah, sudah dinyalakan. Kita tunggu inisialisasi dulu. Nah, ini mungkin habis ini Pak Rohadi yang akan menerangkan fungsi-fungsi apa aja yang ada di spektro ini. Nah, ini ada tulisan thermoscientific. Ini sudah double beam, panjang gelombangnya kalau tidak salah 190 ya, sampai 1100 sampai 1100. Jadi UV dan visible, jadi jangkauan panjang gelombangnya lumayan lebar. Oke, kita tunggu sebentar. Proses inisialisasi biasanya butuh waktu mungkin 1-2 menit. Waktu yang dibutuhkan tidak seberapa lama. Jadi dalam proses inisialisasi itu mulai panjang gelombang dan lain-lain dia akan ngecek secara diri sendiri. Nah, ini Pak Rohadi bisa menjelaskan. Oke, siap. Oh ya, saya sebelah sini. Ini ada beberapa menu Ya. Ada C mode, jadi kalau C mode ini untuk mengukur konsentrasi. Ada fix atau lambda tertentu, fix lambda, 1 lambda. Ada kinetik untuk mengukur kecepatan reaksi. Ada scan untuk mengukur pita, jadi sepanjang lambda 200 sampai 1100, 400 sampai 800 dan semacamnya. Live display ini untuk tampilan ya. Kuantitatif ini sama dengan untuk pengukuran cara membuat grafik Y sampai dengan MX plus C ya. Kemudian diagnostik ini untuk kinerja dari alat ini. Performance verification report adalah juga menyampaikan kinerja alat ini. Kemudian data viewer untuk melihat apa yang sudah pernah kita simpan. Kemudian halaman pertama. Halaman kedua ada OD 600. Jadi OD 600 ini tentang optical density, jadi mengukur kekeruhan. Kemudian ada multi wavelength. Multi wavelength sama dengan yang fixed wavelength, cuman fixed wavelength ini hanya 1 lambda, maka multi wavelength ini banyak lambda yang bisa kita ukur dalam sekali jalan. Siap. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti ini. Mari kita lihat sebentar untuk fixed lambda. Kalau kita klik, kita tombol pada logonya, akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik lagi tanda plus. Nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa mengatur penamaan dari sampel kita. Kemudian kalau kita baca ini ada persamaan absorbansi dikali faktor ya. Faktornya di setting 1, absorbansinya kita ukur pada lambda 550. Jadi lambda tergantung kita. Kalau kita mau ganti tinggal klik pada lambda ini, diklik aja. Misalnya kita ganti pada lambda 600. Oke, kita 600, kita enter. Dia akan berubah menjadi 600. Nah, ini kalau kita lanjutkan dengan klik continue, maka tampilannya akan seperti ini. Oh, ini masih belum ada sampelnya ya? Belum ada sampelnya. Ya, kalau ada sampelnya berarti blank dulu dimasukkan. Kemudian kita kalau mau running untuk kegiatan eksperimen, ya kita masukkan di sini pada kolom cuvette ini. Oh ya. Cuvette yang berisi blanko kita masukkan, kita tutup kembali, kita tekan blank. Misal itu sudah kita masukkan, maka kita tekan blank. Maka dia akan membaca pada lambda 600 akan terbaca 0. Nah, seperti ini. Observansinya 0. Siap. Kemudian alat ini sudah siap untuk mengukur pada lambda 600. Kemudian kita ganti, cuvette-nya kita keluarkan, kita isi sampel, kita masukkan kembali, kita tutup, tinggal klik measure atau pengukuran, maka dia akan mengukur komplit. Sampel pertama absorbansinya 00.
resultnya 00. Ini yang result itu yang tadi absorbansi kali faktor gitu ya. Oh iya, siap. Jadi ini terbaca 00 karena kita tadi belangkonya kita jadikan sampel. Nah, ini adalah yang untuk single lambda atau satu lambda saja, lambda tertentu yang sudah kita tentukan. Untuk sampel bisa kita beri penamaan. Misalnya coba 1. Nah, seperti itu. Kita jadi bisa memberikan nama. Kemudian kita bisa melakukan print jika mau di print, ekspor jika kita mau memindahkan ke file yang lain. Oke, siap. Untuk kembali ke menu awal, kita tekan aja tanda silang ini. Kemudian tekan tanda silang berikut ini yang sebelah kiri. Akan dibilang apakah eksperimen yang pertama tadi kita anggap selesai atau kita tidak melanjutkan ke yang lain. Kalau kita selesai ya kita bilang end eksperimen. Maka dia akan tampilan seperti ini. Oke, siap. Kemudian kita tekan pojok kiri atas ini, akan keluar tampilan seperti semula. Itu untuk icon fix lambda. Kalau bedanya dengan yang multi wavelength, multi lambda adalah seperti ini. Kalau kita tekan tanda plus, nah, ternyata di sini bisa banyak lambda. Nah, ini sampai 5, 10 sampai 20 macam lambda. 20 macam lambda, banyak banget ya. Jadi kita ini seperti ini tertulis 3 lambda ada 500, 600, 700, kita mau nambahkan di sini 850. Kita tinggal enter maka 890. Oh, siap. Berarti Dan dia seterusnya. langsung mengukur pada panjang Lambda-lambda yang kita setting ini. Kita setting ini ya. Kalau Dengan kali sampel ini, yang sama gitu ya. Kalau kali ini adalah diukur pada 550, 600, 700 dan 800. Berapakah observasinya? Oke, siap. Kita juga bisa mengganti modenya ke arah transmitan. Transmitan itu seperti ini. Kebalikan dari absorban. Kalau absorban itu serapan, kalau transmitan sesuatu yang diteruskan. Oke, siap. Jadi kalau kita continue, kita akan menemui tampilan seperti tadi. Oke, siap. Di blank, di measure dan lain sebagainya. Oke, mungkin ke yang lain. Ini kalau kita mau mengakhiri tanda silang ya. Ya. Kemudian kembali ke kiri atas ini, kita akan kembali ke menu awal. Ini halaman yang kedua. Ya. Saya akan menjelaskan dua utama yang biasa kita lakukan. Yang tadi adalah ini ada 8 menu. Saya akan menjelaskan 2 atau 3 pada menu ini, yaitu fix lambda, multi lambda. Kemudian kita scan. Scan ini adalah pengukuran dari lambda tertentu sampai lambda tertentu. Jadi berupa pita lambda. Oke, siap. Untuk jelasnya kita tekan aja, kita klik ikonnya. Ini kembali kita klik tanda positif. Tampilannya seperti ini. Oke. Jadi kita akan melakukan pengaturan. Ini sama, atas adalah penamaan sampel. Misal kita tulis coba 2. Down. Nah, kita memberi nama pada pengukuran eksperimen kali ini adalah coba 2. Kemudian di sini ada tulis Y aksis. Kita memilihnya aksisnya sebagai absorban atau sebagai transmitan. Range pengukuran kita ngatur. Ini default atau yang disetting awal oleh pabrik adalah 325 sampai 1100. Dan kita bisa sampai yang lebih kecil lagi, ini 190. Kemudian interval, ini adalah interval kecepatan pengukurannya. Dia tiap 2 lambda. Nah, gitu ya, tiap 2 nanometer. Kemudian speednya kita bisa atur, jadi ini bisa kita atur semua. Pilihannya bisa menjadi transmitan atau absorban. Kemudian lambdanya bisa kita atur, misalnya kita mulai dari 200, kita enter, dia akan berubah menjadi 200. Oke, misalnya ini mau diatur sampai 800 saja, kita enter, maka dia menjadi 200 sampai 800 pengukurannya. Oke, siap. Intervalnya ada 2 macam interval, yakni 5 sama 2 nanometer ya. Oke. Kalau kita matikan juga bisa. Continue. Oke, sorry. Kembali dulu. Makanya ini kemudian ini belum. Terus enter.
sebentar. Kemudian ini scan speednya bisa kita lakukan dengan slow, medium, atau fast. Kalau kita sudah selesai dengan ini, kita pilih salah satu, misalnya fast seperti ini, dia akan tambah seperti ini. Kemudian kalau kita klik continue, maka kita dapat tampilan seperti ini, berupa grafik dasar, yakni aksisnya Y-nya itu adalah absorban, sedangkan X-nya adalah panjang gelombang, yakni mulai dari 200 sampai 800 sebagaimana kita setting. Oh, siap. Ini ada garis penunjuk biru atau Biru hijau. Ini bisa kita hilangkan atau kita tampilkan pada saat nanti sudah ada pitanya. Jadi misalnya kita hapus pun kita tinggal klik saja. Nah, kita hapus ya. Oh iya, berarti akhirnya hilang ya. Hilang. Penanda itu kan juga bisa berfungsi untuk katakanlah ini grafiknya sudah ada. Nanti tinggal geser-geser itunya aja ya. Untuk menempatkan ini puncaknya yang mana untuk memberi penegasan itu bisa. Oh ya, meskipun di sini sudah ada menu untuk katakanlah kita supaya tahu peaknya berapa itu kan ada kalau nggak salah ya. Ya ada, betul ya. Nanti kita tunjukkan aja. Kalau pertama seperti tadi kita juga melakukan blanko ya, blank. Oh ya. Sebentar saya ambil kufet. Kufet bawaan dari, bukan bawaan ini, sepertinya bonus. Iya, bonus itu. Bonus dari supplier. Ini kufet berbahan quartz. Nah, seperti ini. Oke, siap. Ini kena kufet, larutan. Ya mungkin ini hanya contoh aja, tidak perlu larutan, jadi supaya kurang lebih tahulah cara kerjanya. Kemudian sama seperti tadi kita isikan larutan blanko, kita masukkan. Kalau kita perhatikan ini ada sumber sinar, kemudian detektor ya, jadi arahnya seperti ini. Jadi bagian kufetnya ada yang keruh, ada yang bening. Oh iya, siap. Ada yang jernih. Yang bagian bening ini harus searah dengan jalannya sinar, gitu segini. Diisi cukup setinggi ini ya. Larutannya kita masukkan, kita tutup lagi, sekali lagi kita blank. Nah ini sekarang bedanya, blankonya adalah membuat 0 bukan pada satu titik tapi sepanjang lambda yang kita setting tadi, yakni 200 sampai 800, dia akan terbaca sebagai 0. Coba ya. Nah ini dia sudah komplit, berarti sudah selesai. Kemudian kita gantikan sampel ini ke ono. Ya, nyoba air atau apa gitu ya mungkin. Langsung diwarna. Ya, kita setting yang real, dikasih sampel yang memang ada warnanya, sehingga nanti kita akan mengetahui bahwa hasil pengukurannya nanti ada puncaknya. Kalau yang tadi itu kan kita pakai Aquades sehingga tidak kelihatan kan, kita hanya benar-benar di nol. Nah ini pakai Aquades ini ya. Oke, sebagai blanko. Kemudian kita tekan blank. Oke, sudah komplit. Ini kita menunggu Pak Rohati untuk menyiapkan sampel sebentar. Itu larutan FE Pak Rohati ya? Ya, ini FE dengan DNS. Oh ya. DNS. Oh, berarti nanti bisa jadi ada dua puncak, bisa jadi ya? Bisa jadi kalau ada kelebihan dari satu rentgen ya kan bisa. Ya. Bisa juga satu puncak. Bisa juga banyak, kita nggak tahu kebersihan dari. Untuk ini sebenarnya untuk sampel-sampel yang udah menguap,
tapi juga bisa digunakan untuk memotret sampel. Oke, siap. Buat yang pertama kita angkut, kita ambil dan yang bulatnya. Oke. Belangko sudah kita tekan, sekarang kita belangko untuk yang sampel air tadi atau aquades. Kita sampel sekarang adalah measure, pengukuran. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, FE banget. Landai. Sekarang seperti ini. Iya. Sampelnya sudah seperti ini. Oke. Maka kalau kita klik sampel, ini ada penamaan sampel pertama, kita klik saja. Sorry, kita ini kalau mau memberi nama sampelnya apa, misalnya FECNS, gitu ya. Oke. S. Down. Kemudian dan kemudian kita tekan ini 3 titik ini, maka ada beri pilihan untuk peak-nya atau peak yang diarahkan oleh sampel oleh alatnya. Maka dia akan memberikan bacaan semacam ini. Ada 3 peak, yakni pada peak pertama adalah 210 sekian ya. Kemudian peak kedua adalah di 228, peak ketiga adalah di sekian. Nah, jadi ada 3 peak, ini kurang nampak nih. Oke, Kemudian siap. kalau kita smooth ini kita membuang pilihan peak yang lebih kecil. Jadi kita coba saja, kita lakukan smooth ya. Maka hanya pilihannya ada 2 peak yang lebih menonjol. Oh, iya, yakni iya. jadi semacam apa ini, zoom, memperhalus gitu, atau apa nih, memperhalus tampilan. Jadi hanya ada 2 peak yang terpilih untuk dengan metode smoothnya. Ini pada yang pertama adalah pada panjang gelombang 10.992 yang merah ya. Iya. Kemudian adalah 2 yang 8. 22.339 yang merah juga yang ini. Oh, yang tinggi, paling tinggi itu ya. Jadi ini kalau kita hilangkan ya paling tinggi, sorry. Jadi kalau kita hilangkan ini tanda garis biru ini Langsung bisa digeser ya. nanti sorry ini digeser ya. Iya. Oh, untuk menunjukkan nih, sorry ya, kita bisa bantu menunjukkan dengan yang mana sih yang itu ya. Uangnya biasa dulu. Nah, memang butuh tangannya yang lentik. Nah, sip. Ini yang 228 ya. Kemudian kalau kita ini yang 210. Iya, siap. Oke, Nah, siap. kira-kira itulah yang garis merah ini observation 005 adalah baseline-nya. Baseline-nya. Oh, yang siap. warna ungu. Jadi yang pita serapan untuk sampelnya adalah yang warna merah. Oh, siap. Garis biru atau hijau ini adalah yang kita setting tadi pada 200 dan 800, sekaligus bisa digunakan sebagai garis bantu. Kalau dari misalnya dekat dengan kiri, kita pakai garis yang biru aja untuk digeser-geser ke sini. Oke. Oh, siap. Kalau misalnya puncaknya di sebelah kanan, daripada kita geser yang kiri, kita geser yang kanan untuk masih tepatnya di mana ya. Siap, siap. Jadi itulah yang bisa kita lakukan dengan metode fixed lambda, multi lambda atau multi wavelength, dan yang berupa kalau kita kembali pakai ini. Dan kita tutup, kalau sudah selesai maka akan tulisannya N eksperimen, kita akhiri dengan N, maka tampilannya adalah seperti ini, kembali seperti awal. Oke, siap. Jadi tadi kita melakukan dengan 3 macam mode pada gambar ini, yakni fixed lambda, kemudian multi wavelength atau multi lambda, kemudian scan. Scan, siap. Saya rasa sekian dulu untuk kali ini. Kita akan lanjut ke yang menu yang lain pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Radi Mantap. atas ilmu yang diberikan. Semoga
bermanfaat bagi teman-teman seluruh Indonesia yang mendengarkan video ini. Monggo untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.